Selamat datang di podcast Bisik, bincang seputar ilmu komunikasi. Asik, bareng aku Sylvie Damanik. Nah, teman-teman, sesuai dengan namanya nih, bincang seputar ilmu komunikasi. Nah, di podcast ini tentunya kita akan berbincang-bincang mengenai topik-topik di bidang ilmu komunikasi. Nah, tentunya di podcast kali ini, kayak yang teman-teman udah lihat, aku nggak sendiri nih. Kita udah sama bareng, jeng, ciwi-ciwi, mbak-mbak di sini. Kita akan bareng-bareng berbincang, ngasikin podcast kali ini. Boleh dong, kenalan dulu, silakan. Hai, aku Rani. Halo, aku Nindi. Aku Yeni. Halo, aku Hanifah. Oke, jadi aku di sini bareng Rani, Nindi, Yeni, dan Hanifah akan berbincang-bincang, teman-teman. Berbincang-bincang terkait salah satu kajian di bidang ilmu komunikasi. Apa tuh, Kak? Apa tuh? Kalau teman-teman kayaknya teman bisik udah tahu ya, udah lihat judul podcast kita nggak sih? Jadi di podcast kali ini kita akan berbincang tentang manajemen komunikasi strategis. Manajemen komunikasi strategis. Nah, secara spesifiknya kita akan membahas apa sih sebenarnya komunikasi strategis itu dan gimana penerapannya khususnya di Indonesia ini gitu. Oke, jadi manajemen komunikasi strategis atau strategy communication gitu ya, bahasa Inggrisnya kalau kita singkat MKS gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kajian ini ya teman-teman terbilang baru loh, baru di bidang komunikasi tuh, karena dia tuh baru benar-benar officialnya itu ya lahir di dalam disiplin ilmu komunikasi itu tahun 2007. Wah, kita bro. Kayak tuaan juga kita gitu. Ya 2007 dong. Iya kan? Adek kalian pada. Ada masih 2007 kayak kita aja masih SMA gitu kan. Ya SMP SMA. Nah, tapi dalam satu dekade terakhir komunikasi strategis ini baru banyak diteliti oleh para peneliti gitu dalam satu dekade terakhir. Nah, tapi apa sih sebenarnya komunikasi strategis ini? Komunikasi strategis ini merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh aktor-aktor komunikasi. Nah, aktor-aktor ini siapa? Aktor-aktor ini nggak cuma organisasi itu sendiri, teman-teman, tapi juga ada dari individu, kelompok, organisasi, atau perusahaan. Nah, proses ini tadi yang secara terus-menerus bisa dilakuin baik secara internal maupun eksternal dalam rangka si aktor-aktor tadi tuh harus saling memahami supaya tercipta adanya komunikasi yang strategis dan organisasi itu bisa mencapai tujuan mereka gitu, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya dalam pengelolaan suatu organisasi atau menciptakan budaya organisasi yang efektif, yang terlibat itu setiap orang yang terlibat di dalamnya, baik secara individu maupun kelompok, misalkan baik secara individu maupun bidang-bidangnya gitu ya, departemen-departemen di perusahaan tersebut, itu memiliki peran yang penting untuk mencapai tujuan organisasi itu tersebut gitu. Nah, dalam mengelola atau mencapai tujuannya itu proses komunikasinya dilakukan secara terus-menerus dan orang-orang itu harus saling memahami gitu supaya tercipta yang namanya komunikasi strategis. Gitu guys, sedikit tentang komunikasi strategis. Gitu. Nah, tapi kayaknya buat kita lebih paham lagi gitu ya, lebih paham lagi terkait dengan komunikasi strategis, kayaknya nggak afdol nggak sih kalau kita nggak bahas penerapan dan contoh-contoh kasusnya Biar lebih paham lagi nggak sih? Benar, biar lebih paham lagi. Nah, Gimana? contohnya itu gimana sih di Indonesia? Boleh deh, coba teman-teman ada yang mau sharing nggak? Mungkin aku dulu kali ya. Oke, siap-siap ya. Nah, ini tuh dari yang aku tahu ya, kalau komunikasi strategis tuh penerapannya bisa di peluncuran produk baru. Nah, gimana tuh MKS di produk baru? Nah, jadi tuh maksudnya kayak ketika suatu perusahaan tuh mau luncurin produk baru gitu ya, mereka tuh perlu kayak perencanaan komunikasi strategis gitu biar produk mereka tuh laku gitu kan. Nggak mungkin dong kayak cuma-cuma ngeluarin produk gitu tanpa adanya rencana promosinya kayak Strateginya gitu lah ya. Strateginya biar produknya tuh laku gitu. Nah, mungkin aku akan langsung kasih contohnya aja ya gitu. Yang baru-baru ini, belum lama ini, bahkan baru beberapa hari kemarin. Ada salah satu brand kecantikan di Indonesia tuh yang terkenal banget. Apa tuh? Nah, ini banyak Apa ya? ya. Banyak. Ini boleh sebut. Boleh Iya. sebut. Brand aja guys, ini kan contoh kasusnya biar kita tahu. Iya. Punyanya Felicia sama itu. Semua orang tahu ya sekarang ya. Zaman dunia itu Udah terkenal Di mana-mana gitu. Itu produknya juga udah baru kan. Nah, tapi
produk-produk mereka sebelumnya kan paling kayak moisturizer Body. gitu. Iya gitu kan. Nah, sekarang tuh mereka punya parfum. parfum. Baru gitu kan. Nah, aku baru tahu malah. Iya. Iya, baru keluar juga Baru gitu. juga. Baru keluar banget. Nah, terus sekarang kita tahu Shopee gitu ya. Shopee Ya. juga kan lagi Ya. banyak live Shopee live gitu yang Iya banyak tuh. diskonnya gitu. Mereka itu kemarin live di Shopee sampai bisa ngasilin dapat omset 1 miliar dari jualan parfum. 1 miliar dari live itu. Seriusan kayak emang live-nya berapa Bisa. lama? Ya. Itu mereka tuh cuma live 4 jam. Bayangin, 4 jam jam? 1 miliar. 4 jam dapat 1 miliar. Itu dari kalau kita jualan ngobrol website. miliar tuh gak tahu kapan. Iya. Itu Ya, bisa berapa tahun ya? Iya. Kita mau hidup 7 turunan kali ya kalau buat kita gitu. Kalau buat Feli mah ya enggak gitu. Itu benar-benar kayak 4 jam dapat omset 1 miliar. Bahkan mereka itu saingannya ini toko-toko elektronik yang jualan HP gitu. Kan HP itu kan mahal ya, harganya Iya. jutaan gitu. Sedangkan parfum tuh berapa sih? 100.000 aja mungkin masih kembalian gitu. Nyampe lah ya, nggak nyampe. Iya. Nah, ini benar-benar kayak mereka dapat omsetnya 1 miliar itu melebihin toko yang jualan HP itu Elektronik lah. gitu ya? Iya, kan 4 jam doang nih. kan gila banget ya. Gila banget sih itu, mereka pinter banget ya. Bener banget. Strategi mereka. Kayak kira-kira kalian tahu nggak sih strategi komunikasinya mereka tuh gimana sih? Tahu nggak? Kenapa tuh bisa gitu? Iya, apa tuh bisa sampai gitu gitu ya? Nah, ini kalau dari aku ya, mereka ini pintar banget lah intinya. Komunikasi strategisnya mereka itu dengan cara mereka luncurin parfum baru itu kan. Tapi mereka itu kali ini ngegandeng boy group asal Korea namanya EXO. Kalian mungkin ada yang tahu EXO gitu ya Wah, namanya. Udah terkenal banget lah ya itu. Iya, mereka juga kan udah lama kan. Terus Iya. namanya memang udah gede gitu. Nah, digandeng lah sama si Scarlett buat jadi BA-nya gitu. Iya, jadi karena memang penggemarnya mereka namanya EXO-L EXO-L. gitu. Tahu lah ya pada. Iya. Kalau XL udah bertindak itu Iya. wah, powerful Iya, iya. banget. Jadi emang mereka tuh loyal banget. Benar-benar. Jadi pas produk itu luncur gitu di Shopee Live itu, si EXO-L ini berbondong-bondong beli sampai bahkan sold out. Wah. Ini produk sold out? baru loh gitu. Iya. Itu yang macam Padahal tadi. produk baru kan? Produk baru langsung sold out, terus bahkan kayak Feli tuh nanya kayak kalian mau dibukain PO lagi nggak gitu. Gila banget. Padahal produk baru langsung sold out. Iya, Kayak makanya. parfum kan kita nggak tahu ya baunya kayak gimana. Iya, loh. bener-bener emang Ngaruh banget sih bawa iya EXO kan, sih. bener kayak Pinter sih ini. pinter banget ya kan mereka milih taktiknya itu Taktiknya. sangat-sangat pintar. Terus juga nggak cuma gitu aja, kayak mereka tuh ngadain event Scarlett, ngundang EXO langsung ke Indonesia, bahkan Oh kemarin iya tuh sih, aku tahu. iya kan, bahkan Boy William aja sampai nonton di seat paling depan. Ada Oh dia ya, itu. Ancol itu ya kemarin Iya, ya. benar. Tahu ya ini ya. Tahu lah Terus Hanifah. sampai kayak gitu kan kayak mereka sangat antusias ya EXO kan Iya. kayak udah EXO itu udah lama nggak comeback gitu. Kemarin baru comeback sih, pas banget gitu sama EXO comeback ke Indonesia. Jadi kayak pada Langsung berbondong-bondong pinter banget ya gitu. berarti sekarang tuh kayak menggunakan situasi gitu ya. Pas EXO comeback dia jadiin apa collab sama parfum ini gitu. Iya. Berarti impactnya mereka tuh beneran gak main-main ya. Gandeng Iya. grup K-pop bisa buat kesuksesan dari peluncuran produk baru sampai sebesar itu omsetnya gitu. Benar-benar. Jadi kayak Emang keren banget Iya sih kayak ini baru satu banget, baru satu penerapan loh. Baru Iya. satu penerapan udah kelihatan banget kalau kita menggunakan komunikasi strategis tuh emang powernya tuh segitu gede. Baru satu penerapan. Ada lagi nggak sih kira-kira penerapan? Nah, setahu aku ya, selain buat penerapan produk MKS ini, itu bisa digunain untuk mengatasi krisis reputasi. Nah, krisis reputasi itu apa sih? Ya kayak misal nih ada satu perusahaan yang dia tuh dikenal baik gitu di masyarakat, istilahnya punya citra atau reputasi yang bagus gitu. Nah, tiba-tiba ada suatu isu atau skandal gitu ya di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu kan dari skandal kayak gitu kan membuat masyarakat tuh kurang percaya gitu ya, longsor lah kepercayaannya. Nah, dengan adanya krisis reputasi ini tuh nanti bisa kembali gitu reputasinya gitu. Terus peran MKS-nya itu gimana buat perusahaan itu buat memulihkan reputasi mereka gitu? Nah, itu dengan upaya restorasi citra. Apa tuh? Restorasi Nah, citra. ya, Kayak restorasi bingung lah ya. Ya, aku jelasin dikit lah ya. Masuk ke contoh kasusnya aja yang ada di Indonesia. Ini aku ambil kasus yang sempat viral beberapa bulan yang lalu gitu ya. Iya. Itu ada dari brand Ege. Siapa sih yang nggak tahu Ege? Iya, Ya kan?
produk brand lokal yang Iya, memproduksi barang-barang outdoor gitu Iya, kan, betul. terkenal kayak gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu kalau Eiger itu kan tadi kan brand lokal. Nah, berarti dia otomatis harusnya buat produk tuh karya anak bangsa lah ya, untuk diproduksi di dalam negeri. Nah, kemarin tuh rame tuh di Twitter. Karena apa? Karena ada akun Twitter yang nge-post ada produk Eiger itu topi ditemukan label made in China gitu. Padahal produk lokal kan, karya anak bangsa. Rame banget, gempar banget. Nah, kok bisa Eiger kayak gitu? Apa cuma brand lokal tuh cuma dijadiin embel-embel atau gimana gitu lah ya. Nah, itu aku dengar PR eksekutif dari Eiger tuh langsung tuh datengin salah satu media, ya kita sebut aja lah Tempo, untuk minta dibuatkan berita klarifikasi. Langsung klarifikasi berarti ya nih. Kira-kira tuh isinya tuh gimana tuh klarifikasinya? Nah, si PR-nya itu jelasin bahwasanya Eiger ini tuh sekarang itu adalah sebuah perusahaan retail dan distributor. Jadi emang wajar kalau dia itu butuh pemasok dari luar negeri, karena memang ini pada kasus yang itu yang topi ada label Cina itu memang kita masuk dari Cina. Iya, itu karena bukan tanpa suatu alasan, itu karena si Eiger ini kurang dalam teknologi pembuatan dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan. Makanya tuh minta tolong buat masukin barang-barang tersebut. Dan PR ini menegaskan bahwasanya si Eiger ini cuma membutuhkan teknologi dan bahan-bahan yang dipasok dari luar negeri. Untuk SDM-nya Eiger masih punya lah dari Indonesia itu sendiri. Dan yang dipasok dalam negeri itu cuma barang-barang pelengkap atau aksesoris, kayak topi tadi, jam tangan sama karabiner. Itu doang, cuma 3 produknya doang. Sisanya emang mayoritas Main produknya tetap dari si Indonesia dari Indonesia itu. Gitu. Tapi juga full desainnya juga dari Eiger kan. Jadi di sana mereka hanya memproduksi. Iya, dan Karena emang nggak ditemuin bahannya nggak ada di Indonesia, emang sulit gitu ditemukannya. Wah, tapi ternyata penting banget ya buat perusahaan buat memulihkan citra pakai strategi komunikasi gitu, karena gimana pun juga biar citra dia tuh kembali positif lagi ke masyarakat gitu. Bener gitu Ran. Soalnya tuh kalau misalkan nggak diatasi itu kayak bisa hancur gitu loh. Kan Iya sih. orang-orang udah pada udah nggak respect gitu Iya, lah iya, ya. bener. Nah, bener-bener ini tuh strategi komunikasi tuh Iya, kalau strategi komunikasinya nggak dipakai dalam keadaan kayak tadi tuh kayak yang si Eiger, udah bisa gulung tikar nggak sih? Iya, Orang udah nggak udah. percaya, kayak udah kecewa gitu. reputasinya jadi- Udah pindah ke merek lain lah paling. Iya, benar-benar. Udah terlanjur kecewa. Iya, kecewa. Untung ada MKS. Bisa aja nih Mbak Dini. Tapi guys, tadi kan saya udah bilang nih bahwa tadi kan kita juga udah bahas-bahas yang eksternal, tapi saya udah nyebutin juga tadi MKS tuh bisa juga buat internal. Nah, tapi kalian mau tahu nggak sih MKS yang diterapin buat tujuannya internal perusahaan? Nah, jadi gini maksudnya. Jadi strategi komunikasi itu bisa juga nih diterapkan di perusahaan untuk mengenal lebih dekat gitu ya, kayak istilahnya kalau istilah jam sekarang sih bonding buat bareng karyawan. Iya, bonding karyawan kayak gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku nih, aku pernah nih magang di salah satu perusahaan, dan dia tuh setiap 3 bulan sekali dia memproduksi majalah internal. Iya gitu. Nah, jadi majalah internalnya ini isinya apa sih? Isinya itu adalah kayak kegiatan-kegiatan di anak-anak perusahaan mereka gitu. Jadi kan mau nggak mau ya kita setiap produksi kita nanya ini karyawan-karyawan untuk dimuat di majalah tersebut gitu kan. Berarti kan kalau kayak gitu kayak istilahnya sih karyawannya in frame gitu. Iya. Jadi emang kita melibatkan karyawan gitu. Serta gitu lah ya. Bener banget. Nah, jadi di sini tuh perusahaannya itu melibatkan karyawannya itu melalui tadi majalah internal tadi, itu yang berdasarkan pengalaman aku ya. Tapi kan kalau kayak strategi komunikasi perusahaan itu kan masing-masing ya. Benar, beda-beda kan ya. Kadang ada yang tahu nggak sih kalau misalkan perusahaan ini tuh piknik gitu, Iya. kayak Ada juga yang mereka tuh nonton bareng gitu loh. iya. Karyawannya nyewa satu jalan-jalan. bioskop. Iya, nyewa Iya. satu bioskop vacation keluar negeri. Nah itu sih karena itu mereka kan cara mereka masing-masing kayak gitu sih, Iya. jadi bisa buat mendorong keterlibatan karyawan juga di dalamnya. Wah, berarti komunikasi strategi itu beneran luas banget ya, nggak Iya cuma sih. buat media promosi atau masalah kritis aja, tapi juga bisa buat di internal perusahaan gitu kan. Betul banget. Berarti bisa juga buat meningkatkan kolaborasi karyawan gitu ya. Jadi Bonding lah. bener, kalau misalkan lingkungan kerjanya baik, iklim organisasinya bagus, itu kan juga yang kerja tuh enak gitu kan. Enjoy lah karyawannya, enjoy Bener. banget.
Gak yang dikit-dikit aja resign gitu. Nggak pernah gue di sini resign. Jadi lebih nyaman guys. Lebih nyaman. Jadi nanti outputnya juga bakal bisa maksimal nggak sih Iya. kalau misalkan dia emang enjoy di kerja di situ. Betul. Setuju. Nah, tadi kan kalian udah banyak banget nih bahas tentang contoh-contoh penerapan komunikasi strategis. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya komunikasi strategis itu bisa juga ada hubungannya dengan media dan masyarakat. Dengan media masyarakat gimana Iya. kan? Nah, gini. Jadi penerapan komunikasi strategis itu bukan cuma di perusahaan saja. Jadi suatu badan, suatu organisasi, bahkan lembaga negara tuh juga turut menerapkan komunikasi strategis ini. Nah, berdasarkan pengalaman aku yang pernah magang di suatu media, jadi ada kegiatan rutin mingguan yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mas Menteri. Pak Sandiaga, Sandi. Betul banget. Nah, jadi Mas Menteri ini atau Pak Sandiaga Uno ini setiap minggunya itu beliau selalu mengadakan agenda yang dinamakan Weekly Brief with Sandi Uno. Nah, pada agenda ini beliau tuh membangun kemitraan dengan media dan wartawan melalui pertemuan dan konferensi pers. Untuk isunya sendiri itu tergantung pada apa yang sedang viral akhir-akhir ini biasanya. Lagi hits gitu lah ya. Medsos gitu. Biasanya yang viral. Nah, tapi juga bisa juga tuh tentang sebuah isu yang emang pengen dibahas oleh Mas Menterinya itu sendiri gitu. Jadi dia kadang bawa isu juga gitu. Nah, agenda Menparekraf ini menerapkan komunikasi strategis yang melibatkan penyediaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu nggak dapat informasi yang salah gitu. Oh, ternyata tuh cakupannya luas banget ya. Tapi aku kepo nih, kalau misalkan salah satu medianya atau wartawannya itu nggak hadir di konferensi ya, itu kira-kira gimana? Nah, kalau misalnya ada wartawan yang nggak hadir nih dari pihak Kemenparekraf itu sudah menyediakan semacam siaran pers yang dibuat oleh humas dari media itu sendiri. Nah, siaran pers ini digunakan sebagai pemenuhan komunikasi strategis yang efektif dan responsif terhadap situasi terkini. Nah, karena siaran pers ini akan dikeluarkan nggak cuma pada agenda-agenda tertentu aja, bisa juga tentang klarifikasi yang memang harus dibuat oleh si Mas Menteri ini. Untuk meluruskan tadi ya. Gitu. Jadi gimana nih? Seru nih. Ini kepo aja sih, itu ada grupnya nggak ya? Grup untuk para wartawan gitu. Kayaknya ada nggak sih lo kayak gitu. Iya, biasanya tuh ada, biasanya ada. Jadi humasnya itu udah tektokan lah sama wartawannya. Jadi setiap ada siaran pers ini langsung dikasih gitu, langsung disebarin. Tapi apa emang ada jadwal fixnya gitu kayak setiap Tiap hari apa gitu. Kalau konferensi persnya itu fixnya biasanya Senin. Nah, Senin tapi waktunya tuh bisa sore. Seringnya sih sore atau enggak sore lah seringnya. Tapi kalau siaran pers ini di waktu tertentu gitu. Jadi langsung dikasih aja. Jadi intinya tuh baik mau perusahaan maupun lembaga negara tuh butuh banget ya komunikasi strategis ini. Iya, buat kalau lembaga negara sih buat mempromosikan kayak pencapaian positif gitu ya ke masyarakat. Jadi masyarakat lebih tahu nih update-annya apa gitu kan. Biar nggak salah informasi juga. Iya. Nah, bener banget, karena manajemen komunikasi strategis itu selalu responsif terhadap dinamika lingkungan dan setiap perubahan-perubahan gitu. Wow. bener-bener kayak gimana ya, maksudnya kan kehidupan ini dinamis gitu ya, berubah-ubah, ada perubahan ini, perubahan itu. Kalau semisal strategi yang kita gunakan gitu-gitu aja, yang namanya bukan komunikasi strategis lagi nggak sih? Betul. Karena harus ada inovasi. Iya benar. Supaya bisa jadi komunikasi strategis ya emang harus peka terhadap dinamika lingkungan yang tadi Hanifah sebutin. Gitu, benar. Oke, teman-teman, kalau misalkan kita tarik nih ya dari asal muasal komunikasi strategis, tau nggak sebenarnya komunikasi strategis ini awal mula tuh digunain buat apa? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Apa sih? Buat militer dan ilmu pemerintahan, cuy. Wow. Gila, kayak beda jauh. Beda jauh ya. kan? Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, komunikasi strategis ini semakin berkembang juga gitu penerapannya, kayak yang tadi teman-teman udah sebutin gitu. Bisa dari peluncuran produk baru tadi yang ini sebutin,
pemulihan reputasi, ada juga untuk peningkatan keterlibatan karyawan tadi Rani, juga bahkan buat media dan masyarakat kan. Nah, jadi kayak penerapannya itu emang banyak banget gitu, makin kesini tuh makin bisa digunain di mana aja. Iya, Luas, bener luas luas banget. Nah, tapi semua penerapan yang udah kita sebutin tadi, ini tuh kalau misalkan kita lihat ya, ngebuktiin apa yang tadi aku sebutin di awal, bahwa setiap orang ataupun kelompok dalam suatu perusahaan ataupun organisasi itu tuh merupakan aktor-aktor terpenting untuk si organisasi itu mencapai tujuan mereka gitu. Jadi ya emang setiap orang, setiap aktor itu tuh memegang peran terpenting gitu dalam perusahaan tersebut. Senang-senang lah ya. Iya, and that is what strategic communication is all about. Berat banget ya. Kompleks banget ya sini. Kita dari tadi ya, aku padahal cuman mancing dari definisi komunikasi strategis loh. Terus pada bahas penerapan, contoh-contoh dan lain-lain sampai bawa-bawa kasus-kasus di Indonesia udah rame banget. Nah, tapi menurut teman-teman Bisik ini gimana nih penerapan komunikasi strategis? Ayo. Boleh dong komen-komen, sharing-sharing. Siapa tahu ada yang beda dari yang udah Kita tahu ada yang beda. Atau punya pengalaman sendiri kan ya. Ya, yang kita nggak tahu supaya sharing-sharing aja lah, supaya podcast ini bisa saling bermanfaat buat kita semua. Gitu. Oke deh teman-teman, terima kasih buat Rani, Nindi, Yeni, Hanifah. Kita udah berbincang-bincang hari ini tentang komunikasi strategis. Seru banget gak sih? Insightful. Terima kasih juga buat kru di balik layar, ada Alfian dan Kak Kris. Terima kasih, dan khususnya untuk teman-teman Bisik, terima kasih udah mendengar podcast ini sampai akhir. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.